Allah tegur umat Bani Israel ketika engkar tidak mau patuh dengan aturan tidak boleh memancing di hari Sabtu, langsung menjadi kera. Kemudian kepada mereka juga yang tak mau masuk ke Palestina, langsung Allah Subhanahu Wa Taala buat mereka tersesat di dunia ini selama 40 tahun. Kemudian dan banyak yang keengkarannya itu langsung mereka lihat hasil dan teguran dari Allah di waktu itu juga, sehingga yang lain bisa mengambil pelajaran dengan cepat. Dan kepada umat Nabi Muhammad banyak yang sudah melakukan keengkaran yang sama, seperti keengkaran kepada Allah dalam bentuk mengerjakan yang riba, melakukan perbuatan seperti umat Nabi Lut, melakukan perbuatan seperti umat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun musibah atau peringatan yang Allah berikan, alhamdulillah belum seperti peringatan yang diberikan kepada umat-umat tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada setiap umat itu keadaan umat sebelumnya. Allah Subhanahu Wa Taala utus kepada Nabi Nuh kepada kaumnya, dan tatkala kaumnya sudah mengingkari ajaran dan ajakan Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan kepada mereka azab yang menghancurkan semua alam ini. Maka Nabi SAW juga mengingatkan kita, Bapak Ibu rahimakumullah, yang paling dekat itulah terjadinya hari kiamat, kata Nabi SAW. Sehingga Nabi mempermisalkan seperti dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, ke jarak atau selisih jarak lebih panjangnya jari tengah itu adalah sisa daripada hari kiamat dibandingkan sisa umur dunia dibandingkan dengan umur dunia yang sedang berjalan, yaitu sepanjang jari telunjuk. Semua kata ulama mengharapkan yang sudah berada di alam barzakh itu mengharapkan cepat terjadinya kiamat. Kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Namun 24 jam Allah Subhanahu Wa Taala berikan waktu untuk manusia. 24 jam itu mayoritasnya adalah untuk keperluan dunia. Ini bukti manusia masih ragu tentang kehidupan yang sebenarnya. Wa innal akhirata la hayawan. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, surat Al-An'am ini sebagaimana yang pernah kita singgung pada kajian pengganti sebelum ini, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad dalam satu kali turun satu surat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa itu juga disaksikan oleh 70.000 malaikat menurut kata ulama yang disampaikan dalam kitab-kitab tafsirnya. Sehingga para malaikat yang turun menyaksikan ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi afaq, memenuhi langit dan bumi ketika itu. Berarti surat ini tidak sekedar surat biasa. Berarti surat luar biasa yang penting untuk kita tadabburi, sebagaimana surat-surat yang lain juga penting. Tapi ada keistimewaan dengan disaksikannya dengan banyak malaikat ketika surat ini turun. Tentu juga makna-makna dan pelajaran-pelajaran penting ada di dalam surat ini. Secara umum surat ini diturunkan di Mekah dan juga masih fokus kepada pelurusan tauhid, pelurusan akidah kaum muslimin. Bagaimana mereka berfikir tentang Allah itu dengan fikiran yang benar. Bagaimana mereka mengenal Allah itu sesuai dengan yang Allah sampaikan dengan pengenalan yang benar. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun kita adalah umat muslim yang sejak lahir berislam, bisa saja ada sesuatu pemikiran kita tentang Allah yang tidak sesuai dengan Islam, seperti yang dipikirkan juga oleh orang-orang kafir. Maka kita perlu juga membaca dan mengkaji ayat-ayat tentang tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan di sini, wa huwal ladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun.
Dan Allah itulah yang telah menciptakan kalian dari tin, dari tanah. Maksudnya adalah penciptaan pertama manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam itulah diciptakan Hawa, istrinya. Kemudian berkembanglah manusia dengan memenuhi bumi ini, di mana-mana ada manusia yang semua adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Awal mereka adalah diciptakan oleh Allah dari tin, dari tanah. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran penciptaan manusia itu dari tanah. Maka keadaan atau sifat tanah itu juga ada lekat pada diri manusia. Sebagaimana Nabi juga mengatakan manusia diciptakan dari tanah, maka secara warnanya saja manusia sudah juga sesuai dengan warna tanah yang bermacam-macam yang Allah Subhanahu wa taala ambil darinya penciptaan manusia pertama. Kemudian juga akan kembali kepada tanah kembali. Kemudian thumma qada ajala, dan setelah Allah ciptakan manusia, Nabi Adam dan juga keturunannya, Allah tetapkan bagi masing-masing itu ajal, ada waktunya. Yang dalam tafsir menyebutkan thumma qada ajala, dan menetapkan ajal itu adalah sejak manusia itu lahir sampai meninggal. Ditetapkan ajal oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekian tahun, ini sekian puluh tahun, dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ajalum musamma, wa ajalum musamman indahu. Yang kedua ini, dan ajal yang disebutkan di sisinya. Maksudnya kata ulama tafsir adalah berapa lama manusia itu nanti berada di dalam kuburnya atau di alam barzakhnya. Berarti itu adalah usia bumi, usia dunia ini. Ketika sudah kiamat, maka selesai juga alam barzakh yang dialami oleh manusia. Ketika sudah ditiupkan trompet Allah Subhanahu wa taala menghancurkan langit dan bumi itu, dan itu berarti sudah berakhir masa dunia ini. Dan pada waktu itu adalah berakhir juga ajalum musamma. Ajalum musamma berarti akan lama dialami oleh manusia yang lebih dahuluan meninggal. Berarti anak cucu Adam yang pertama itu, generasi pertama, sampai sekarang masih berada di alam barzakh, menunggu nanti akan berakhirnya dunia, baru mereka akan disamakan dengan kita yang masih hidup atau yang akan hidup atau yang barusan yang sudah meninggal, nanti dibangkitkan dalam waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ajalul musamma ini adalah masa manusia berada di alam barzakhnya. Semua kata ulama mengharapkan yang sudah berada di alam barzakh itu mengharapkan cepat terjadinya kiamat, cepat terjadinya hancur bumi ini. Kenapa? Karena di alam barzakh manusia yang baik akan diperlihatkan kebaikannya, akan diperlihatkan kebaikan-kebaikan yang nanti akan dialaminya, yaitu surga diperlihatkan kepadanya, walaupun mereka pada saat itu belum bisa masuk ke dalam surga. Dan kepada yang jahat juga diperlihatkan kejahatannya, dan bahkan mereka juga disiksa sebagaimana dalam hadis Nabi SAW tentang keadaan ahlul kubur. Ada yang disiksa sejak mereka dimasukkan sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti. Maka kedua-duanya yang melihat kebaikan ingin cepat untuk berada di surga. Mereka berharap supaya cepat terjadinya kiamat, supaya masuk surga dalam keadaan cepat. Dan yang tidak baik amalannya, mereka ingin cepat berhenti dari siksaan di dalam alam barzakh, supaya cepat nanti supaya nanti mendapatkan azab yang sebenarnya, membalas daripada amalan yang dilakukannya, yaitu ketika mereka berada di dalam neraka. Karena sepertinya azab dalam barzakh itu adalah azab bonus. Kalau terlalu panjang azab bonusnya, tentu semakin lama mereka menderita, sehingga mereka berharap cepat terjadinya hari kiamat. Maka Nabi SAW juga mengingatkan kita, Bapak Ibu rahimakumullah, yang paling dekat itulah terjadinya hari kiamat, kata Nabi SAW. Sehingga Nabi mempermisalkan seperti dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, ke jarak atau selisih jarak
lebih panjangnya jari tengah itu adalah sisa daripada hari kiamat dibandingkan sisa umur dunia dibandingkan dengan umur dunia yang sedang berjalan, yaitu sepanjang jari telunjuk. Jadi kalau umur dunia itu sepanjang jari tengah, yang sudah dipakai, yang sudah berjalan seperti jari telunjuk. Singkat atau dekat lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Dan itu nyata Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat-ayatnya. Manusia hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi itu semua. Semoga kita tidak melihat keadaan itu nanti, karena tidak ada yang melihat pada waktu itu kecuali semuanya adalah orang-orang kafir. Tapi keadaannya pasti akan terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak mengingatkan kepada kita semua. Wa ajalun musamman in thumma antum tantarun. Walaupun seperti itu Allah menjelaskan, tetapi masih juga dari manusia itu tamtarun. Tamtarun artinya meragukan. Meragukan akan Allah ciptakan manusia ini, Allah menetapkan ajalnya, Allah menetapkan nanti kiamat akan terjadi. Manusia itu tetap ragu walaupun sudah dijelaskan dan diterangkan. Ragu dalam pikirannya dan atau ragu dalam perbuatannya. Ragu dalam pikiran memang apa terjadi tidak di kiamat itu, mana mungkin terjadi, itu bagi orang kafir. Tetapi bagi orang muslim keraguan itu mungkin terlihat dalam perbuatannya, terbukti dari perbuatan yang tidak mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi hari-hari tersebut, karena banyak fokus kepada dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sering menyampaikan juga dalam Al-Quran, dunia hanya senda gurau. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Namun 24 jam Allah Subhanahu wa taala berikan waktu untuk manusia. 24 jam itu mayoritasnya adalah untuk keperluan dunia. Ini bukti manusia masih ragu tentang kehidupan yang sebenarnya. Wa innal akhirata la hayawan. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Tidak dipersiapkan dengan baik, itu menandakan manusia itu ragu, termasuk kita sendiri Bapak Ibu rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan Allah itu adalah Tuhan untuk semua makhluknya di langit dan Tuhan untuk semua makhluknya di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah mengetahui apa yang dirahasiakan oleh manusia itu di dalam hatinya atau dalam perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain. Allah mengetahui rahasia tersebut, dan Allah mengetahui apa yang dijaharkan, yang dijelaskan, yang disebutkan oleh manusia itu, yang diperlihatkan kepada yang lain. Wa ya'lamu ma taksibun. Allah mengetahui juga semua yang dikerjakan oleh manusia. Orang mungkin tidak mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Bahkan mengetahui yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan, dan yang akan dikerjakan oleh manusia tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya semua. Tapi kadang manusia tidak sadar, diperhatikan dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala segala perbuatannya, namun tidak sadar, dan kadang perlu diingatkan bahwasanya tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan sebaik zarrah atau sebesar zarrah perbuatan baiknya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas. Kemudian sebesar zarrah juga keburukan diketahui dan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari catatan dan dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Cuma kebanyakan dari sifat manusia itu ketika sudah Allah beri peringatan, illa kanu anha mu'ridin, ujung-ujungnya manusia itu menolak juga, tidak mau sadar dengan peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada setiap umat itu keadaan umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala utus kepada Nabi Nuh kepada kaumnya, dan tatkala kaumnya sudah mengingkari ajaran dan ajakan Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka azab yang
menghancurkan semua alam ini. Kalau dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan memang seluruh dunia ini tenggelam oleh air dan banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yang ada hanyalah manusia berada di atas kapal Nabi Nuh. Begitu juga binatang dan hewan itu yang ada hanyalah yang ada di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam. Dan ada juga mengatakan banjirnya adalah lokal, tetapi itu lemah. Yang kuat mengatakan seluruh bumi ini. Kemudian setelah itu, setelah hidup yang selamat di atas kapal itu dan berkembang menjadi manusia yang banyak juga, maka di zaman kaum Samud diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala akan kejadian Nuh dulu, akan kejadian banjir Nabi Nuh. Tapi kaum Samud juga tetap melanggar. Kemudian datang kaum Ad, diingatkan akan keadaan kaum Samud yang belum lama lagi dari jaraknya antara dia dengan dua kaum ini dihancurkan oleh Allah, diingatkan kepada kaum Ad. Belum lama ini terjadi juga penghancuran oleh Allah kepada sebuah kaum yang dekat dengan kalian. Kenapa kalian tak mengambil pelajaran? Namun mereka tetap juga ingkar. Dan Allah Subhanahu wa taala timpakan juga kepada mereka musibah dengan menghancurkan mereka sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ceritakan semua yang kejadian-kejadian besar yang terjadi kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka semua yang engkar sudah Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan di dalam ayat ini, makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum. Mereka itu sebelum kalian itu lebih kokoh kekuasaan dan kerajaannya atas bumi ini, lebih banyak pasukannya, lebih banyak anggota dan lebih kaya dari kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum. Kami kuatkan mereka berkuasa di bumi ini lebih kuat daripada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan wa arsalna samaa alaihim midrara. Kepada mereka sudah Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang banyak dari langit, berikan hujan keberkahan sehingga mereka bisa minum, bukan bisa juga mengolah bumi dari air yang Allah turunkan dari langit. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim. Dan kami jadikan sungai-sungai ada di bawah kaki mereka, artinya banyak air di bumi dan juga turun air dari langit, memberikan kemudahan mereka dalam hidup, kesejahteraan mereka dalam hidup. Siapa ini? Kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah juga telah memberikan banyak kemuliaan, banyak rezeki, kekuasaan dan kerajaan yang besar. Bahkan kaum Ad itu diceritakan saking kaya dan berkuasanya mereka, jembatan saja mereka bangun di zaman itu, bahan bakunya semua adalah dari emas. Mereka membuat jembatan tapi jembatannya dari emas. Saking kayanya mereka itu, tapi Allah akhirnya hancurkan mereka semua. Wa ja'alnal anhar tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidzunubihim. Lalu akhirnya karena banyak mereka berbuat dosa, dan karena dosa mereka tersebut Allah hancurkan mereka. Sebagai apa? Sebagai pelajaran bagi yang akan datang setelah mereka. Wa ansha'na min ba'di qarnan akharin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan lagi generasi setelah mereka. Wa ansha'na min ba'di qarnan akharin. Ada kurun lagi, ada generasi lagi setelah mereka itu yang nanti juga akan mendapatkan kekuasaan, akan memiliki kedudukan yang tinggi di bumi ini, menguasai bumi ini dengan kekayaan yang juga Allah berikan kepada mereka. Kemudian akan terjadi lagi mereka itu berbuat dosa di bumi, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Dan sebelum Nabi Muhammad begitulah, setiap sudah mulai mereka itu engkar dan lupa dengan Allah, Allah hancurkan lagi. Kemudian setelah hancur nanti ada generasi lain yang mirip dengan itu lagi, kemudian Allah hancurkan lagi. Generasinya berganti, zamannya berubah, tapi perbuatan dan keadaannya sama. Awalnya tumbuh berkembang, kemudian kaya raya dan engkar, Allah hancurkan.
kemudian nanti tumbuh generasi lagi, lama kelamaan jadi kaya raya juga, berkuasa, engkar, Allah hancurkan. Dan begitulah selanjutnya sampai di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada umat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala kekalkan dan abadikan petunjuknya Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Tidak ada lagi nabi dan rasul. Kepada umat Nabi Muhammad tidak semuanya sama cobaan dan juga ujian serta peringatan yang Allah berikan sebagaimana peringatan kepada kaum-kaum sebelumnya. Yang kaum-kaum sebelumnya Allah hancurkan seluruhnya, selesai. Tapi kepada Nabi Muhammad, seengkar apapun umatnya ini dan insya Allah tidak Allah hancurkan semuanya sehingga umat ini masih ada nanti sampai hari kiamat. Walaupun banyak dari mereka yang menjauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat terdahulu langsung Allah tegur umat Bani Israel ketika engkar tidak mau patuh dengan aturan tidak boleh memancing di hari Sabtu, langsung menjadi kera. Kemudian kepada mereka juga yang tak mau masuk ke Palestina, langsung Allah Subhanahu wa taala buat mereka tersesat di dunia ini selama 40 tahun. Kemudian dan banyak yang keengkarannya itu langsung mereka lihat hasil dan teguran dari Allah di waktu itu juga, sehingga yang lain bisa mengambil pelajaran dengan cepat. Dan kepada umat Nabi Muhammad, banyak yang sudah melakukan keengkaran yang sama, seperti keengkaran kepada Allah dalam bentuk mengerjakan yang riba, melakukan perbuatan seperti umat Nabi Lut, melakukan perbuatan seperti umat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun musibah atau peringatan yang Allah berikan, alhamdulillah belum seperti peringatan yang diberikan kepada umat-umat tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti akan dilihat juga, walaupun tidak di dunia ini, tapi nanti di akhirat akan dilihat semua oleh manusia tersebut, termasuk oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbuatan sejahat apapun kecuali mereka akan merasakan balasannya. Dan begitu juga tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali nanti juga Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan balasannya kepada setiap kita, kepada umat Nabi Muhammad dan kepada seluruh manusia. Ada sebagian yang ditegur oleh Allah di dunia ini menjadi pelajaran untuk yang bersangkutan atau kepada umat muslim yang ada di sekitarnya atau mengetahui keadaannya. Itu hanyalah untuk mengingatkan kita semua, namun tidak seperti kehancuran yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada umat sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ansya'na min ba'din qarnan akharin, akan ada lagi generasi. Dan kepada Nabi Muhammad juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat lain, kalau seandainya umat Nabi Muhammad ini, sebuah kaum dari umat Nabi Muhammad tidak lagi patuh sama Allah Subhanahu wa taala, tidak berjuang menegakkan Al-Quran dan hadis, maka Allah akan datangkan umat dari kaum yang lain yang memperjuangkan Al-Quran dan hadis itu, yang akan memperjuangkan dan membumikan, mengamalkan dan mengajak untuk mengamalkan kepada yang lain dari kaum yang lain. Ketika Arab misalkan sudah mulai berfoya-foya dengan kekayaan dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepada kaum Saljuk non-Arab, dan mereka yang berkuasa sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin di atas dunia, di atas bumi ini. Ketika kaum Saljuk juga berfoya-foya, maka selanjut kepada kaum Turki, dan mereka tidak Arab, dan mereka menjadi pemimpin umat muslim di atas dunia. Kemudian setelah mereka juga selesai, sudah berhenti juga kekuasaannya, Allahu a'lam kepada siapa lagi yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah tersebut. Para ahli mengatakan bisa saja amanah kepemimpinan muslim dunia ini suatu saat Allah berikan kepada kaum muslim yang ada di Indonesia, kepada umat muslim Melayu ini sebagai pemimpin tertinggi semua kaum muslim di dunia. Bisa jadi karena belum ada amanah itu Allah berikan sebelumnya.
kepada Turki sudah, kepada Saljuk sudah, kepada India juga pernah memiliki kekuasaan yang besar, memimpin kaum muslimin, kepada Arab yang pertama sekali, dan kepada Melayu mungkin nanti Allah Subhanahu wa taala berikan amanah tersebut ketika mereka sudah siap. Amin ya rabbal alamin. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Allah pergantikan juga. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya. Hari-hari itu akan dipergantikan oleh manusia. Seperti itu juga kekuasaan akan dipergantikan oleh manusia. Sekarang ada penguasa yang dianggap salah, menyeleweng. Lalu para rakyat memprotes akan penyelewengan yang mereka berikan. Kemudian rakyat yang memprotes itu mungkin kalau di Indonesia ceritanya mahasiswa lah gitu kan, protes oleh mahasiswa. Kemudian mahasiswa ini jadi penguasa lagi setelah mereka besar. Ternyata mahasiswa yang protes itu setelah jadi penguasa tak sama, tak lebih baik dari yang sebelumnya. Hampir saja sama kan. Kemudian ada protes lagi. Kemudian juga seperti itu. Ketika belum berkuasa, rasanya penguasa itu banyak salahnya. Dan ketika dikasih kekuasaan, dia juga yang membuat kesalahan lagi. Ini semua tidak terlepas dari pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Sekiranya kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab itu, dan ini sudah pernah kita sampaikan kemarin, diturunkan kitab dari langit berupa Al-Quran ini langsung, ada lembaran-lembarannya berupa kertas, dan mereka bisa baca, bisa mereka pegang. Maka apa yang terjadi? In hadza illa sihrun mubin, maka akan mengatakan lagi ini sihir. Dan juga dalam ayat ini, walau fatahna alim abwaabas sama, ketika sekiranya kami bukakan kepada mereka pintu langit itu dan mereka bisa naik ke langit dan mereka bisa lihat ke langit, apa yang mereka bisa melihat kekuasaan Allah yang tidak pernah dilihat sebelumnya di langit. Apa yang akan mereka komentari setelah itu? Sesungguhnya kita sedang disihir katanya. Sesungguhnya mata kita ini sedang disihir. Akan saja datang penolakan. Kenapa? Karena hati mereka sudah tertutup. Bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang tidak mau menerima ayat ini, hatinya ditutup. Seberapapun banyak ayat dan petunjuk yang Allah berikan, namun juga tidak akan sampai ke dalam hatinya. Dan na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk golongan yang hatinya seperti itu, yang keras, sebagaimana Allah menunjukkan, menjelaskan, namun juga tidak tersentuh. Tapi hati orang yang beriman, yang qalbun salim, sebagaimana yang Allah sebutkan ciri-cirinya, ketika mendengar nama Allah saja mereka gemetar. Ketika mendengar dan mengetahui ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Begitulah orang mukmin, beda hati mereka dengan hati orang-orang kafir. Kemudian waqalu laula unzila alaihi malak, mereka tak mau mengikuti nabi, para nabi termasuk juga Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nabi itu dari manusia, mereka ingin minta nabi dari malaikat. Kata Allah, walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Walaupun nanti Allah berikan, turunkan nabi atau pembawa amanah risalah dari Allah itu, malaikat turun ke bumi, tidak juga mereka akan beriman. Kata Allah, Allah sudah tahu. Laqudiyal amru thumma la yunzarun, akan habislah bumi ini karena sudah malaikat yang Allah turunkan, namun mereka tak beriman juga. Lalu setelah itu apa lagi? Maka akan selesai, akan Allah hancurkan bumi ini atau manusia itu ketika malaikat tidak diimani. Maka tidak jadi diturunkan malaikat, cukup manusia saja yang menjadi petunjuk dan penyambung antara Allah Subhanahu wa taala dengan semua manusia yang ada di atas bumi ini. Karena ketika diturun pun malaikat, mereka akan menolak lagi. Kemudian kata, walau ja'alnahu malakan, walau sekiranya kami turunkan malaikat sebagai nabi atau sebagai rasul di atas bumi ini, la ja'alnahu rajulan, pasti malaikat itu akan berupa seorang laki-laki. Kemudian
wala labasna alaihim ma yalbisun. Dan ini akan datang protes lagi. Kenapa laki-laki, kenapa tidak perempuan, kenapa bentuknya seperti itu, kenapa dia tidak seperti ini. Akan datang lagi protes-protes dari manusia yang tak mau ikut. Dan inilah sifat daripada manusia, aktsaru syai'in jadala, yang selalu banyak protes. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala karunia A, mereka ingin yang seperti B. Dikasih seperti B, mereka ingin yang seperti C. Dan seperti itu mereka tidak akan puas, kata Nabi, sampai mereka dipenuhi mulutnya oleh tanah, atau sampai meninggal baru diam. Selagi dia masih bisa bicara, maka mereka akan protes. Dan kalau seandainya protesnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka na'udzubillah, ini tergolong hati yang tidak selamat, bukan qalbun salim, yang tidak menerima apa adanya dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Sifat daripada orang-orang kafir itu Allah sebutkan juga, mereka mengolok-olokkan rasul, mereka mempermainkan dan mengolok-olokkan ajakan para nabi dan para rasul. Sehingga ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, memperkuat dan memperteguh perjuangan Nabi Muhammad, semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cemoohan daripada umat yang diajaknya atau orang-orang Quraisy yang diajak oleh Nabi Muhammad tidak sedikit dan tidak berhenti. Setiap harinya berbagai macam cara mereka memfitnah dan mencemooh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi Muhammad, sebelum engkau wahai Muhammad juga umat terdahulu mencemooh para nabi dan para rasulnya. Bahkan mereka membunuh dan sampai meninggal. Memang nabi dan rasul itu dibunuh oleh umat ini. Kalau Nabi Muhammad upaya atau ada rencana pembunuhan, tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala melindunginya dan tidak jadi meninggal Nabi Muhammad di tangan orang-orang kafir tersebut. Tapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad, Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad membunuh para nabinya, mencemooh para nabinya, dan akhirnya mereka juga merasakan dari cemoohan itu. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka azab. Pertama sekali kepada Nabi Nuh tadi, kepada umat Nabi Nuh. Bagaimana cemoohan kepada Nabi Nuh luar biasa, karena Nabi Nuh alaihissalam akhirnya membuat kapal di tempat yang tinggi dengan kapal yang besar. Kalau bisa dibayangkan, kata orang sekarang, kapal induk, karena di sana bisa dimasukkan semua binatang dan juga manusia yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, dan bisa berlayar bertahan di atas air dalam waktu yang sangat lama. Walaupun banjir besar, keadaan kapalnya itu masih kokoh dan tidak terbalik. Itu berarti kan kapalnya besar sekali, besar dan sangat kokoh sekali dibuat oleh Nabi Nuh. Masa pembuatan itu tidak singkat, dan selama dibuat selalu ada cemoohan yang diberikan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Nuh alaihissalam. Semua nabi dicemooh oleh kaumnya. Mungkin yang tidak itu adalah Nabi Sulaiman, Nabi Daud, karena Nabi Sulaiman raja kan. Tapi ada pula cobaan lain kepada Nabi Sulaiman yang Allah berikan. Setiap nabi itu ada cobaan khusus yang melebihi daripada cobaan kepada umatnya. Walaupun Nabi Sulaiman itu jadi raja sejak dia muda, mewarisi kerajaan bapaknya Nabi Daud alaihissalam, tapi ada cobaan lain yang Allah berikan kepada beliau, kepada Nabi Sulaiman, berupa apa? Kekayaan. Dan Nabi Sulaiman menceritakan bagaimana kenderaannya yang ada mengatakan onta atau kudanya membuat dia lambat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dibunuhnya, dihilangkannya. Karena kalau seandainya kekayaan ini menjadikan saya lambat dan beribadah pada Allah, maka tidak perlu ada, maka disuruh untuk dibantai dan dibunuh yang membuat dia lalai untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kepada para nabi diberikan cobaan kemiskinan, penolakan dari kaumnya. Kepada Nabi Nuh cobaan itu lebih besar lagi, yaitu berupa kekayaan. Dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak cemas umatnya ini diberi
ujian oleh Allah berupa kemiskinan atau kekurangan, tapi yang paling dicemaskan adalah diberi ujian berupa kelapangan dan kekayaan. Karena kadang manusia di sana tidak sadar kekayaan itu adalah cobaan, sebagaimana juga kemiskinan cobaan bagi yang lain. Dan sadarnya ketika kekayaan itu adalah cobaan lebih lambat daripada yang miskin tadi ketika diberi cobaan berupa kemiskinan. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadlillah atau min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah cobaan yang Allah berikan kepadaku berupa kekuasaan dan kekayaan. Apakah dengan kekuasaan dan kekayaan ini aku menjadi orang yang bersyukur? Dan ini diulang juga oleh Nabi Muhammad ketika tidak pernah berhenti di malam hari bertahajud salat sampai bengkak kakinya, mengatakan, apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah di sini, qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian di atas bumi ini, perhatikanlah bumi ini. Atau kalau sekarang, dengarlah cerita-cerita umat terdahulu. Bagaimana umat terdahulu itu Allah hancurkan, Allah tinggalkan bekasnya sebagian sampai zaman kita sekarang. Fanzur thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihatlah dan perhatikanlah bagaimana akhirnya daripada orang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, yang tak mau ikut kepada para rasul, para nabi, yang tak mau ikut kepada perintah para pendakwah atau orang-orang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Endingnya bagaimana? Di bumi saja ada atau di dunia saja bisa dilihat endingnya tidak baik, tapi di akhirat nanti lebih jelas lagi. Tapi yang bisa diambil pelajaran oleh manusia tentu keadaan mereka yang bisa lihat di atas bumi ini. Kaum Ad itu masih ada bekasnya, kaum Thamud juga masih ada bekasnya. Dan kalau di Saudi itu ada kaum Madian. Ada daerah yang Nabi Muhammad sampaikan kepada sahabat, nanti kalau kalian lewat di sini ada barang-barang di sana jangan diambil, kata Nabi Muhammad, karena tempat itu adalah dulu kaum Lut yang Allah balikkan bumi atas kedurhakaan yang mereka lakukan. Mereka bermaksiat, kemudian Allah balikkan bumi, dan sampai zaman Nabi Muhammad daerah itu masih dijauhi oleh manusia. Dan ketika sahabat melewati sana bersama Nabi Muhammad, disampaikan, kalau ada kalian lihat barang apa saja jangan diambil, jangan berlama-lama di sini, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kabarnya, beritanya belakangan ini tempat itu justru dijadikan pertunjukan seni oleh kerajaan Saudi sekarang. Seni nyanyi-nyanyi di sana ramai-ramai di daerah itu. Ini sudah menjadi tanda-tanda akan balik lagi seperti yang terjadi kepada kaum sebelumnya. Dan mudah-mudahan cepat sadar mereka-mereka itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin berdialog dan mengajak manusia berfikir. Qul liman ma fis samawati wal ardh. Katakanlah, punya siapa langit dan bumi ini? Nabi Muhammad disuruh menanyakan kepada orang kafir itu, punya siapa langit bumi ini? Punya siapa kekayaan kalian itu semua? Pasti mereka juga akan menjawab, qulillah. Katakanlah, wahai Muhammad, itu Allah yang punya, bukan mereka yang punya. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan untuk bersifat rahmah, untuk bersifat kasih sayang kepada seluruh manusia tersebut, walaupun mereka atau manusia banyak yang tidak patuh kepada perintahnya dan tetap mengerjakan larangannya. Tapi kata Allah, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Pasti kalian semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. La raiba fih, yang tidak ada keraguan lagi akan terjadinya hari itu. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Dan orang-orang yang merugi di saat itu adalah orang-orang yang pada waktu ini tidak beriman. Yang mereka ini tidak beriman kepada Allah dengan keyakinan atau sekali lagi dengan perbuatannya. Kadang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, umat Nabi Muhammad itu kan umat beriman, tapi kadang banyak dalam hadis Nabi Muhammad menyampaikan, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman kalian, tidaklah beriman kalian. Banyak hadis yang Nabi mengatakan, kalian ini belum beriman, kalian ini belum beriman.
Karena perbuatan yang ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad. Ada yang tidak mencintai Nabi melebihi dari mencintai yang lainnya, maka tidak beriman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa nasi ajma'in. Belumlah kalian beriman, kata Nabi Muhammad, sampai kalian lebih mencintai aku daripada kedua orang tua kalian sendiri, kepada diri kalian sendiri, dan kepada seluruh manusia yang lainnya. Ini termasuk juga tidak beriman. Atau juga hadis Nabi, tidaklah beriman seorang tetangga yang membuat tidak nyaman kepada tetangganya setiap hari. Ini juga tidak beriman. Atau juga dalam hadis Nabi, tidak beriman seorang tuan rumah yang tidak menghargai, tidak menghormati tamunya. Ini termasuk juga tidak beriman. Maka pada hari kiamat, walaupun iman tidak beriman kepada umat Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Nabi tersebut, maksud daripada ulama menyampaikan adalah tidak sempurna imannya, tapi tidak walaupun tidak sempurna, maksud daripada iman itu adalah tidak sempurna, maka tetap termasuk juga dalam ayat ini fahum la yu'minun, mereka yang tidak beriman dengan iman yang sempurna. Nanti mereka termasuk orang-orang yang khasir, orang yang merugi. Kenapa dulu tidak kita muliakan tamu? Kenapa dulu tidak kita mencintai Nabi lebih mencintai yang lain? Karena tidak kenal dengan Nabi. Kenapa dulu kita tidak menghargai tetangga sebagaimana disampaikan oleh Nabi? Kenapa dulu yang disampaikan oleh hadis itu menjadi penyesalan bagi mereka, nanti masuk ke kelompok yang khasir, yang merugi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sudah syuruk? Sebentar lagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum terbuka pikirannya ya. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Dan kepunyaan Allah yang ada di malam hari, yang ada di siang hari, dan Allah mengulang-ulang wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa yang dilakukan atau yang kita lakukan tidak ada luput dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sampai kepada akhir dari surat Al-An'am ini berisi tentang mengingatkan akan Allah, mengingatkan akan keharusan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pemikiran yang benar, dengan ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu adalah sesuai yang disampaikan oleh ayat di sini. Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk memantau dan mengetahui segala perbuatan manusia. Dan juga di ayat ini yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika manusia itu sudah lupa. Ini juga cobaan yang luar biasa. Kalau kita melihat di awal ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum-kaum sebelumnya. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berikan azab kepada kaum Nabi Nuh, kaum Thamud, kaum Ad, dan yang lain-lainnya. Tapi ada yang luar biasa lagi, dan bisa jadi terjadi di zaman kita sekarang ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi." Dan ketika manusia itu lupa dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah tak ingat lagi dengan Allah, dengan apa yang harus dikerjakan, dengan yang apa yang harus ditinggalkan. Kata Allah di sini, "Fatahna alaihim abwab." Kalau umat terdahulu Allah berikan cobaan kan, tapi di sini ada juga cobaan yang berupa fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami bukakan kepada manusia yang engkar, yang lupa itu, pintu segala sesuatu. Kaya, mudah berkuasa, memiliki apa saja. Kami mudahkan segalanya untuk mereka. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Dan mereka menikmati kekayaan yang besar itu, kekuasaan yang besar itu, Allah mudahkan semuanya. Dan mereka sedang engkar nih, sedang kafir, sedang tak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu ini. Hatta idza farihu bima utu, dan ketika mereka sudah sangat bergembira sekali dengan apa yang mereka miliki, mereka lupa di sini kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kekayaannya banyak, kekuasaannya tinggi, kepemilikannya juga banyak, dan mereka lupa. Hatta idza farihu bima utu, dan mereka bergembira sekali dengan pemberian yang banyak itu, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ini yang luar biasa. Pada sewaktu-waktu atau secara tiba-tiba Allah hilangkan itu semua. Kekayaan langsung hilang,
kekuasaan langsung hilang. Biasa dihormati di mana-mana, sekarang dicaci maki di mana-mana. Biasanya semuanya ada, sekarang susah. Sekarangnya tak ada. Kenapa? Akhaznahum baghtatan. Kami ambil secara tiba-tiba, kata Allah Subhanahu wa taala. Biasanya biasanya segalanya bisa, sekarang segala tidak bisa. Fa idzahum mublisun. Dan pada waktu itu mereka merasakan segala yang mereka tinggalkan, yang mereka lupakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang sudah di posisi ini ingat dan sadar, dan ada juga manusia yang tak sadar. Walaupun sudah seperti itu, mereka tak sadar, tapi tetap Allah berikan menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Sekiranya yang bersangkutan tidak sadar, maka yang memperhatikan, yang melihat, tentu bisa mengambil pelajaran juga dari apa yang terjadi pada diri orang lain atau pada kaum lain. Karena seperti itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas dari umatnya adalah man ta'azza bi ghairina, orang yang mengambil pelajaran dari orang lain, yang mengambil pelajaran dari keadaan orang lain atau peristiwa yang terjadi pada orang lain. Tidak harus menunggu pada dirinya dulu baru mengambil pelajaran, tapi bisa mengambil pelajaran dari keadaan yang Allah berikan kepada kaum lain, baik maupun yang buruknya.